Ya, konsumsi masyarakat juga sekarang bahkan lebih percaya lama-lama lebih percaya TikTok daripada Iya. percaya berita di TV maupun yang Nah, lainnya. itu. Ya, itu sebenarnya salah satu pandangan kita kenapa sekarang masyarakat lebih percaya media mainstream yang seperti TikTok, Facebook maupun IG Ah, karena ada asumsi masyarakat yang sekarang tidak dibenarkan oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa pemerintah saat ini tidak baik-baik saja dalam menangani mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami podcast Karjati Desa Setungkep Lingsar. Episode kali ini episode yang kedua ya. Jadi kemarin itu episode pertama bersama dengan Bapak Kepala Desa terkait dengan apa namanya sambutan beliau dan istilahnya launching program podcast kita di Karang Taruna Sekarjati Desa Setungkep Lingsar. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan ke episode kedua. Ya, masih kita ini mengangkat tema terkait dengan COVID-19. Tadi kita sudah pakai masker ya, sudah pakai tadi. Tapi pas pasang headsetnya ini tali nggak bisa masuk ke telinga, jadi dibuka dulu baru kita bisa ngomong ini. Oke, jadi malam ini kita kedatangan rekan kita sebagai narasumber. Beliau juga merupakan pengurus inti Karang Taruna Sekarjati Desa Setungkep Lingsar, dan juga sekaligus beliau sedang mengenyam pendidikan atau sekarang masih jadi mahasiswa di Universitas Mataram, UNRAM. Dan sebagaimana kita ketahui, beliau juga super aktif di kegiatan kampus, di BEM-nya khususnya ya. Jadi di mana-mana ada kemacetan di jalan raya di Mataram pasti gara-gara beliau ini. Karena yang pertama kali pegang mic di perempatan lampu merah itu pasti beliau. Nah, jadi beliau ini merupakan Menteri Sosial Politik ya Ya, di BEM Unram. Unram. Oh, BEM Unram. Ya, oke. Baik, saya perkenalkan beliau adalah Noli Aditya Ali Putra. Ada plusnya nggak? Ada plusnya Halo, nggak? sama. Ada plusnya. Ada plusnya tuh. Harus tanggap lagi ini operator ini. Kurang tanggap lagi. Baik. Bang Noli, Ya, gimana kabarnya nih? alhamdulillah baik. Baik, baik ya. Liburan atau bagaimana? Atau bolos atau segala macam ini? Eh, Liburan. Sedang libur, waktu libur saat ini. Asli liburan kan? Asli Tidak liburan. meliburkan diri. Tidak meliburkan diri seperti biasanya. Seperti biasanya kan begitu. Baik. Jadi Bang Noli ini kita sudah apa namanya susun-susun redaksi bersama tim. Jadi malam ini kita akan bahas tentang PPKM dari beragam perspektif. Tetapi untuk episode kali ini kita hanya apa istilahnya sharing lah, sharing pengalaman. Kalau bahasa di sini itu pendait, Pendait, berempe pendait seperti bermimpi itu pendait. ya. Dari posisi Anda ini kan masih mahasiswa, jadi Ya, perspektif dari sudut pandang seorang mahasiswa, apa sih dampak PPKM yang sedang diberlakukan di tempat kita ini? Mungkin itu Bang. ya. Terima kasih operator yang sangat gagah kita rasa sekaligus sebagai ketua Karang Taruna di Desa Setungkap Lingsar. Host dong, operator ini Host, nih host, operator nih. host. Host. Ini Kita operator ini satu baru dua pertama tiga. kali makanya seperti itu. Ya, kalau kita berbicara tentang PPKM, saya Iya, selaku mahasiswa dalam pandangan dan perspektif sebagai mahasiswa, ya. kita rasa ada dua dampak yang kemudian terjadi karena PPKM ini.
kita melihat dari awal pemberlakuan social distancing, PSBB, Oke, bahkan oke. sampai saat ini PPKM. Dalam dampaknya, saya akan membahas pada dua dampak. Yang pertama dampak negatif dan dampak positif. Iya, iya. Kalau kita lihat dampak negatif ini, saya rasa cukup banyak yang terjadi di masyarakat. Apalagi kita melihat pembatasan dan pemberlakuan jam malam yang awalnya hanya diberlakukan di Jawa dan Bali, pada akhirnya beberapa provinsi yang bisa dikatakan sudah zona kuning maupun zona merah juga ikut memberlakukan PPKM. Oke. Kita lihat para pedagang yang ada di kota terutama. Kalau misalnya kita yang ada di desa mungkin tidak akan terlalu terdampak dari kegiatan PPKM ini. Kalau masyarakat di kota tidak jualan, mereka tidak makan. Iya, Jadi ini yang betul harus sekali. menjadi pandangan pemerintah bagaimana kemudian memposisikan dan mengatur kegiatan ekonomi juga jalan, Iya. pandemi juga bisa diatasi. Nah, Ya, kita lihat juga dalam pasal 28 tentang karantina kesehatan bahwa di sana negara akan menjamin bagaimana kemudian ketika terjadi karantina di suatu wilayah, maka misalnya salah satu bahan pokoknya ternaknya akan diolah oleh pemerintah pusat. Namun nyatanya kita lihat sekarang bansos, bantuan dari Kementerian Sosial yang hanya 300.000 per bulan. iya. Kalau kita hitung-hitung 300.000 per bulan satu kepala keluarga cukup nggak? Nah, itu lagi Nah, masalahnya. itu lagi kan. Itu lagi masalahnya. Bahkan kalau kita bisa bilang kita sebagai anak kos aja 300 Iya. per bulan itu nggak cukup Nggak belum. cukup ya. Sebagai Ya. mahasiswa yang Iya. ngekos ya, Ya, setiap hari operasional luar biasa. operasional, belum lagi kota operasional. ya. Iya. Hmm, Belum lagi untuk makan Yang lain. sehari-hari ya. Belum lagi biaya perkuliahan. Artinya biasanya ada tugas-tugas Ya. segala macam yang diberikan ya, sama dosen, biasanya kan butuh biaya butuh juga. biaya semuanya. Dan itu menjadi perhatian kita secara bersama. Kita melihat saat ini pemerintah di satu sisi menerapkan regulasi kebijakan, Ya. namun di satu sisi tidak istilahnya menjamin hak dari warga negara. Mulai dari bagaimana kemudian pendidikannya seharusnya mulai digratiskan, Nah, lanjut ini. lagi ke taraf pokoknya juga bisa ditunjang, maupun hal-hal yang lain yang harus selama kegiatan karantina itu seharusnya masyarakat ini tidak dibuat lapar. Jangan sampai PPKM berlaku namun masyarakat tidak mati karena Covid tapi mati karena lapar. Ini yang harus kita ini yang harus kita jaga terutama ya. iya, Kalau iya. misalnya di desa mungkin tidak akan terlalu terimbas, tapi kita melihat masyarakat yang ada di kota, misalnya kota di Mataram, orang-orang di Gomong sana itu kalau nggak jualan mereka nggak makan. Betul Jadi sekali. ini harus ada regulasi yang bijak dan tepat sehingga pemerintah bisa dilihat bahwa penerapan PPKM ini di satu sisi memberantasi dari mobilisasi massa yang terjadi akibat penularan COVID. Kalau Iya. misalnya orang tetap lalu lalang kan COVID juga tetap tersebar. Tuh. Nah, namun di satu sisi juga masyarakat ketika menerapkan kebijakan, misalnya pemerintah ketika menerapkan kebijakan di masyarakat juga harus Ada menjamin solusi. haknya. Iya, harus ada solusi Iya, juga. harus ada solusi Jangan juga. hanya istilahnya ibarat kelinci Hmm. dimasukkan ke sangkar, ke kandang. Ke kandang tapi Iya, tapi tidak dikasih makan. tidak dikasih makan. Tidak disediain air, tidak Iya. disediain buat jajah makanan nggak Makanan. disediain kan lambat laun juga akan mati seperti Mati itu. juga. Iya, bahkan sering kita tonton di video-video yang ada di YouTube maupun di media Ya. sosial, bahkan di TV juga sering keluar statement-statement yang dikeluarkan oleh masyarakat yang sangat merasakan dampak dari Merasakan PPKM dampak. ini. Yang paling banyak keluar itu adalah kalimat seperti ini. Lebih baik yang seperti tadi Bang Noli katakan tadi itu, lebih baik saya mati gara-gara COVID daripada saya mati kelaparan. Karena kita lihat juga sekarang pemerintah di satu sisi di bulan ini pemberlakuan PPKM keluar mobil dinas yang harga 1 M lebih dari DPR. Kemudian ada isu TKA Cina masuk, Iya, di satu sisi PPKM dibatasi rakyat Indonesia, namun di satu sisi di drop rakyat Cina Iya. untuk bekerja di sini. Ada beberapa isu mulai dari hutang, mulai beberapa hal yang kemudian perlu kita pandangi secara universal. Saya rasa pemerintah belum siap untuk menangani ini. Kalau misalnya mau memberlakukan PPKM, stop saja pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur strategis nasional. Misalnya kayak pembangunan ibu kota Jakarta baru. Itu kan nelan biaya yang sangat besar.
Kalau misalnya dialokasi dana itu untuk penanganan COVID dan bantuan, maka alokasi dana bantuan itu akan lebih besar. Ya, yang di Kalimantan ya, Ya, yang di Pontianak, Kalimantan, yang di beberapa Pontianak. banyak sekali pembangunan Ya, ya. itu. Seharusnya itu yang kemudian di-cut dulu, kemudian difokuskan, ada rule fokus yang dilakukan pemerintah lah, seperti itulah. Jadi itu Kita tetap jalan untuk pembangunannya. Tidak ada, tetap jalan, tidak terganggu dengan tidak COVID terganggu ini. dengan COVID. Nah, ini yang Oke. kita rasa bahwa pemerintah tidak ada kefokusan yang betul-betul fokus saat ini untuk menangani COVID-19. Oke, baik Ya, itu Bang Adit. Jadi eh, kembali mm, ke apa namanya? Kembali ke fokus kita terkait mm, dengan PPKM ini dari beragam perspektif ini. Em, dari sudut pandang Bang Adit ini yang ya, sebagai seorang mahasiswa juga. Terlebih kita dari beberapa hari yang lalu kita sudah disebarkan jadwal apa namanya? Jadwal penyekatan-penyekatan yang ya, jadwal diberlakukan. pengecekan. Iya, penyekatan kan Ya, diberlakukan di beberapa wilayah yang ada di Kota Mataram. ah, Ketika warga mau masuk ke Mataram harus apa namanya? Harus sudah divaksin, harus harus ada ada swab, ya swab yang bukti swab lain. antigen dan segala macam seperti itu. Dan saya kira saya Hmm, juga ada keponakan di ya, rumah yang kuliah di Unram juga. Ketika mau balik bingung hmm, kan karena ada di-cut. jadwal penyekatan Ya, jadi ya nggak harus bisa cari, masuk. iya nggak bisa Ah, masuk. Jadi saya kira ini salah satu bentuk dampak kepada mahasiswa. Kalau pandangan Bang Adit seperti itu bagaimana pendapatnya? ya, kita rasa pemerintah juga punya itikat baik untuk menekan mobilisasi massa karena itu Iya, salah satu alternatif dari penyebaran COVID. Tapi di satu sisi kita melihat penyekatan mobilisasi massa ini juga harus sejalan dengan realita. Kita lihat misalnya vaksinasi secara nasional. Vaksin di Indonesia itu hanya 80 juta jumlahnya karena tidak sebanding untuk semua masyarakat Indonesia. enggak, Jadi ini iya. belum sebanding kita punya kita punya vaksin tapi 80 banyaknya. Sehingga beberapa 300 juta masyarakat Indonesia lebih itu belum bisa difasilitasi. Wih, sangat jauh sekali Sama itu. kemudian isu yang keluar tentang vaksinasi berbayar dari Kimia Farma. Oke. Ya, yang jumlahnya ada yang 300, harganya ada yang Iya, 500. Itu kan Kimia Farma milik BUMN. Milik BUMN itu kan milik pemerintah. Di satu iya. sisi mereka melakukan vaksinasi secara gratis, namun di satu sisi lembaga milik pemerintah juga mengeluarkan vaksinasi berbayar. Tapi alhamdulillah karena beberapa kritikan itu dicabut saat ini. Oke. Ya, kalau misalnya kita berbicara penyekatan ini juga saya rasa bagus kalau kita lihat ini salah satu alternatif juga untuk masyarakat supaya mau divaksin maupun yang lainnya. Namun di satu sisi juga harus ditegaskan jangan sampai ini juga merenggut hak-hak masyarakat. Kalau misalnya kita nggak divaksin sekarang kan nggak bisa urus STNK, Iya nggak betul. bisa urus administrasi yang lain. Tapi itu betul loh. Iya, memang Betul, betul. iya. Kejadian kemarin di kecamatan begitu. Iya, nggak boleh. Ada warga kita di sini saya jumpa kemarin ketika Ah, perbaiki KTP. Saya jumpa di kecamatan sedang ngurus hmm, surat pindah domisili. pindah domisili. Saya tanya ketika Hmm. itu. Terus dia bilang, "Saya sedang ngapain?" "Ini mau buat urus surat pindah Ah, domisili." "Pindah kemana?" "Ke Lombok Tengah," katanya. Terus ngapain? Disuruh kita vaksin dulu ini baru kita dikasih diurusin apa ya, namanya surat-surat surat. berkas. Oh begitu ya. Oh iya. Oh nah hal-hal semacam ini sepertinya atau apakah karena karakter masyarakat kita orang-orang kita yang kalau enggak digenjot, kalau enggak ditakut-takutin seperti itu, takut-takutin dalam tanda kutip Ya, loh. takut. Enggak mau mati atau enggak mau mengikuti aturan begitu. Ya. Kita rasa juga masyarakat Indonesia yang kulturnya kan juga memang kita bisa bilang sedikit bandel. Nah itu Ya, tadi. tapi di satu sisi kita lihat tentunya ada pendekatan-pendekatan yang secara humanis, yang secara baik-baik yang kemudian bisa dilakukan. Kita kembali lagi tentang pemberlakuan PPKM pada jam malam, kita lihat para pedagang kalau di sosial media itu Iya kan iya iya. disemprot pakai air, mobil pemadam kebakaran yang awal fungsinya untuk memadamkan api, menyelamatkan warga yang akhirnya jadi tempat Iya, pakai air pakai untuk nembak ya. menggusur ya, Pakai menembak nembak. warga ya. Iya, pakai nembak. Kayak 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 hal-hal Canon itu ya. hmm, Biasanya mahasiswa suka apa
water cannon. Sering ya water cannon sering Kalau kena. kita demo biasanya disemprot Biasanya pakai kena, itu iya. pertama. Kalau sudah water cannon baru gas air mata. Urutannya begitu Iya, ya. urutannya begitu. Ya. Terus ini apa namanya? eh, Teman-teman kita juga yang mau pulang, apalagi sekarang mau Idul Iya, Adha. Idul Adha. Ya, Idul Adha mau pulang kampung Mm-mm. yang kebetulan kemarin apa sudah masuk kuliah terus tinggal di kos. Nah, ini kan Bang Adit pulang nih. Mm-mm. Gimana nih di jalan tadi nih? Kapan pulangnya dulu? Pulangnya kapan dulu? Iya, saya pulangnya kemarin malam. Kemarin Iya. wah, ini malam-malam. Malam-malam ini. Berarti menghindari jam. bukan maksud kita melanggar Iya, peraturan ya. bukan. Iya, iya. Tapi ya mungkin karena rasa kangen kita juga sama Iya, rumah kan. betul juga. Vaksinasi juga saya pada awalnya ada vaksinasi di Unram kan gratis. Oh, iya. Tapi pada akhirnya karena antriannya membeludak, sangat membeludak, dia antri bahkan di rumah sakit apa provinsi itu sangat panjang dan membeludak antriannya di parkiran. Di Wah. satu sisi kan itu bisa menimbulkan pandemi Kerumunan, baru kan, kerumunan. iya. Ya, makanya itu Klaster juga baru ya, lagi tuh. Klaster klaster baru vaksin. Klaster Ya. antrian vaksin. Tapi rata-rata memang kalau di Unram kemarin sudah tutup, sudah habis, makanya tidak sempat vaksinasi. Oh, begitu. Ini juga jadi masalah. Kita menurut informasi yang sudah di-share kemarin itu kalau desa kita insya Allah dapat tanggal 22 untuk Tanggal vaksin 22. vaksin reguler. Vaksin Iya. tahap kedua, pertama. Bukan tahap pertama. Kalau kemarin itu Oh. kita nggak ini apa namanya? Kita dapat jatah sumbangan lah. Oh, sumbangan. Sumbangan 100 terbatas 100 orang. Jadi seperti itu. Nah, ini juga yang di masalah sekarang. Mm-mm. Ketika mahasiswa-mahasiswa kita yang di Mataram ini yang tadinya hanya cukup dengan biaya 300 atau Mm-mm. 400.000 sebulan untuk biaya operasional dan segala macam di Mataram. Belum ditambah lagi untuk vaksin misalnya Iya. atau swab. Swab. Sekarang nggak ada swab gratis loh. Nggak ada memang. Iya. Paling enggak mereka harus habis 300. Katanya ada swab kalau misalnya kita lewat penyekatan itu Langsung ada, disediain? Iya, langsung ada swab langsung lah istilahnya kayak gitu. Oh iya. Tapi belum coba sih karena belum di-skat kan. Iya, belum Iya. sekat. Tapi kemarin juga pas di sekolah ada pedagang dari Mataram yang datang ke sekolah biasa yang Ya. suka nawarin barang ke Nawarin sekolah. Heeh. Orang Jawa tapi tinggal di Mataram, sudah lama di Mataram, bertahun-tahun sudah di Mataram. Sempat saya tanya, kena penyekatan nggak tadi di jalan? Iya, kalau jamnya kena biasanya di Kena. ini, iya, Hmm, di stop Di katanya. stop. Iya, begitu. Oh, gitu ya. Berarti belum terlalu apa istilahnya. ya. Cuman sekarang jadi masalah itu adalah ada juga teman-teman kita yang adik-adik kita yang jadi mahasiswa, Hmm, mereka yang sambil kuliah, sambil usaha. Sambil Ada usaha. juga, ya ada yang jualan es, kadang di Udayana itu ada. Atau di pinggir-pinggir di depan kosnya atau di jalan-jalan dekat kosnya itu. Jualan es, kadang jualan kopi, jualan apalah yang istilahnya mikro, ukuran mikro. Nah, ini jadi masalah. Karena kan mobilisasi manusia, orang-orang yang biasanya mampir ke tempat mereka jadi berkurang. berkurang. Artinya kan pemasukan juga berkurang. Nah, yang tadinya itu bisa membantu untuk biaya kuliah, biaya kos, segala macam, jadinya terganggu gitu, gara-gara PPKM ini. PPKM ini. Ya, kita lihat sebenarnya masyarakat juga sudah bisa dibilang, terutama masyarakat yang bisa dibilang ekonominya mikro, Iya. para pedagang kecil, para pedagang kaki lima yang ada di Udayana, yang ada di Gomong itu memang kita rasa juga sudah mulai merasa jenuh. Bahkan beberapa pamflet-pamflet juga tersebar, ada persatuan masyarakat Gomong, masyarakat Gomong yang pedagang itu mau demo, istilahnya turun jalan yang lain. Ya, kita rasa di satu sisi kalau di Unram kan sekarang udah mulai bayar bayar SPP UKT bahasanya kan. UKT itu Ya,
UKT SPP kayak SPP lah. Oke, Per SPP. 6 bulan sekali kan? Oh gitu. Ya, per Per semester. semester. Ya, udah mulai bayar. Di satu sisi bantuan dari Kemendikbud juga belum keluar untuk teman-teman yang ada di Unram misalnya. Bantuan dari pemotongan UKT yang ada di Unram juga belum merata untuk seluruh mahasiswa. Namun pandemi ini kan sangat merata dirasakan untuk seluruh mahasiswa, Oh iya. terutama orang tuanya yang pedagang itu sangat kita bisa bilang sangat miris kan di tengah pandemi, Iya, iya biaya betul. tuntutan sangat banyak, belum yang Iya, lainnya. Itu seharusnya harus dipikirkan dengan matang. iya betul. Tapi masih ada juga yang ini sambil Hmm, kuliah online. Masih tetap ada atau ya, sudah full TTM? kalau kalau di Unram tetap kuliah online Ada kuliah full. online full. Ya, jadi kita nggak boleh offline Oh karena gitu. Unram kan langsung di bawah kementerian kalau Unram. Iya, iya, Mungkin iya. kalau yang lain di Kemenristek bawah itu ya. Kemenak, mungkin kalau kalau misalnya UIN di bawah Oh ini. Kemenak, Oh UMY di gitu. bawah Kemenak. Oke, 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 Jadi oke. aturannya Tapi beda. di kos kan? Di Di kos. kos Kuliah onlinenya di kos, ya, nggak di rumah begitu. di kos Di kos kan? karena tuntutan organisasi juga kan, Ah, tetap seperti makanya kita di sana. ya, seperti Ah, Bang Noli ini kan ah, tuntutan organisasi. tuntutan Biasa, organisasi. Menteri Sosial. Menteri Sosial. Ah, Jadi itu Bang. Tadi ini kita hmm, bahas tadi yang sudah disampaikan sama Bang Noli ini masalah negatifnya. ya, Sekarang kalau dari sisi positifnya, positifnya. pemberlakuan Ya, PPKM bagi eh, masyarakat kita dari ya, sudut pandang seorang ya. mahasiswa. Ya, ini dari sudut pandang seorang mahasiswa, kita bisa lihat ini juga salah satu itikat baik dari terutama Presiden Joko Widodo untuk Oh, pemberlakuan PPKM. Jadi, untuk mengupayakan mobilisasi masyarakat itu agak berkurang, sehingga ya. penularan COVID-19 juga berkurang. Intinya jadi pencegahan ini ya, Pencegahan intinya, untuk memutus ya, untuk rantai. memutus rantai. Tapi solusi untuk masyarakatnya yang gimana? Nah, itu yang kita bisa bilang sangat-sangat Niatnya kurang. bagus, Niatnya bagus, tapi dampaknya buruk. dampak nah ini. Ya, itu Terus yang perlu terus eh, nggak terlalu dikasih apa istilahnya? Solusi itu ya. solusi Ya, bantuan. solusi seperti itu. Ya, Kalau teman-teman mahasiswa ini yang di Anjani ini gimana? Nggak mondok. Kan mondok sih deh. mungkin kalau di Lotim nggak terlalu mungkin ya. Tadi saya lihat postingan teman-teman yang di Labuan Haji Ah, yang tadi pagi eh, ketika masuk kawasan Pantai Suryawangi, kawasan Labuan Haji ya kawasan. itu disuruh balik. Malah sudah dilakukan penyekatan di sana. Ya. Kalau di Mataram kan zona kuning. Oke, Ya, kalau di Lotim kurang tahu zona apa kalau di Lotim. kalau saya lihat di sosmednya BMPD NTB itu BPNT NTB ya, Badan Penanggulangan Bencana Bencana ya NTB itu saya lihat Lombok Timur kuning masih. kuning. Oh, Ya, yang oranye itu saya lihat di Pulau Sumbawa yang di sebelah timur kalau nggak salah, bagian Dompu kalau nggak Bima tuh, itu, yang oranye. oren. Ya, kita kuning kok. Kayaknya Mataram juga mau oren Mau gitu oranye ya, lah ya. oranye gitu. Nanti dicek di sosmed. Ada di Instagramnya BP Badan Penanggulangan Hmm, ya, BPWD. BNTB. NTB punya. Nanti sambil kita posting lah. Oh iya, Hmm, ini juga saya sangat miris sekali kemarin. Saya sudah pernah posting kan di grup. ya. eh, ada seorang pedagang eh, penjual es tebu. Kemudian datang pembeli eh, ketika menawarkan dagangannya setelah dikemas es tebunya, eh, dia dikasih, artinya yang tadinya es tebunya yang 1 cup itu harganya Hmm, 5.000. 5.000. Ya. Tapi ya yang namanya juga orang bikin konten ya, orang bikin konten itu dibayar 500.000 dengan niat memberikan sumbangan, karena ketika sebelum dia bayar, dia tanya dulu ke Hmm, pedagangnya, hmm, sudah laku berapa hari ini, katanya ditanyain gitu. Baru laku 4 cup. Bayangkan dari pagi baru 4 cup yang laku.
yang biasanya banyak, Hmm. harganya 5.000. Wow, cuma 20.000. Luar biasa. Tapi di satu sisi ada untungnya juga ketika ada konten kreator yang berinisiatif, Ya, ya meskipun dibuat sebagai konten dibuat ya, sebuah konten. seharusnya kan amal ibadah Oh, ya. Tapi takutnya riak ya. ya takutnya ria. Tapi ya niatnya mungkin bagus juga untuk Ya. syiar, begini loh cara kita untuk membantu Hmm. saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung oleh PPKM ini. Hmm. Salah satunya yang tadi itu, pedagang es tebu itu. Saya teringat sekali dengan pedagang es tebu itu, dan saya sampai mau meneteskan air mata waktu makanya saya share di grup. Kalau sudah saya share di grup berarti sudah Sudah. masuk ke hati. Memang kalau kita lihat konsumsi masyarakat juga sekarang bahkan lebih percaya, lama-lama lebih percaya TikTok daripada percaya berita di TV maupun yang lainnya. Nah itu. Ya, itu sebenarnya salah satu pandangan kita kenapa sekarang masyarakat lebih percaya media mainstream yang seperti TikTok, Facebook maupun IG, karena ada asumsi masyarakat yang sekarang tidak dibenarkan oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa pemerintah saat ini tidak baik-baik saja dalam menangani mereka. Makanya ada paradigma, kita bisa bilang pola pikir masyarakat yang sedikit berubah. Kita rasa juga ini juga tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai nanti masyarakat juga mengonsumsi informasi yang hoax. Betul. Tapi di satu sisi juga pemerintah harus menjamin masyarakat. Itu pada titik poinnya. Kalau misalnya kita kan, kalau misalnya kagak makan, otak nggak jalan, emosi naik. Ya kayak gitu. Betul. Mau COVID mau apa, kalau misalnya nggak makan ya udah kita emosian. Kalau sudah urusan perut memang beda lagi Iya, masalahnya. beda lagi. Orang bisa pegang parang, orang bisa begal. Yang tadinya tenang, tenang. tapi kalau sudah perut keroncongan, itu darah sudah bergejolak itu. Jadi emosionalnya masyarakat kan itu sekarang sedang bergejolak karena ekonomi. Ya kita lihat juga utang Indonesia kan banyak juga, bahkan satu orang yang lahir di Indonesia itu tanggungannya 23 juta untuk utang Indonesia. Yang lahir. Iya, yang lahir satu orang yang lahir 23 juta tanggungannya. Gimana kalau kayak saya ini yang sudah lahir ini? Sudah berapa kali lipat? Intinya satu manusia, satu kepala di Indonesia itu tanggungannya bisa sampai 23 juta. Iya. Ya, dan ini saya saya bisa maklumi Bang Adit ini tahu dan hafal betul dengan hal semacam ini, karena Bang Adit juga kan mahasiswa hukum. Ya. Gitu. Jadi ya sedikit tidak ada informasi yang akurat yang bisa kita terima. Tidak hanya tidak hanya sekedar kabar burung yang kita dengarkan dari seorang Bang Adit gitu. Iya, siap. Panas nih saya Bang. Santai, aman. Ya. Ini cuaca di luar dingin, tapi dikarenakan ruangan kita ini yang hampir kedap. Ruangan perjuangan. Ya, ruangan perjuangan. Ventilasi kurang. Jadi ya agak hangat. Ditambah lagi topik kita yang lumayan sedikit menguras kepala. PPKM. Jadi gitu Bang ya. Jadi kalau sisi positifnya bagus. Niatnya sudah bagus untuk menekan, bahkan untuk memutus rantai penyebaran COVID ini, dikarenakan varian-varian baru sekarang bermunculan. Iya, Delta yang lainnya. Belum Delta, belum apa tadi pagi saya baca itu apa namanya? Banyak sekali variannya. Iya, bahkan Indonesia kan nomor 1. Nah, ini lagi masalahnya. Nomor 1 di seluruh dunia. Bahkan diprediksi tahun kedepannya bakal nembus 300 juta. Wah. Penyebarannya. Ya. 300 juta orang. Iya, 3 juta orang. 300. Iya, kalau 300 juta itu seluruh Indonesia dong. Iya, bakal tembus. Mudahan, waduh bahaya ini. Ya kita nggak tahu kan, itu beberapa isu yang keluar antara
Tapi ya bagus juga sih, saya Ya. kira bagus juga untuk dibatasi. Iya, dibatasi, Ya ambil dibatasi, ancang-ancang. tapi ya harus disertakan dengan Iya, solusi. Iya. Jangan hanya dikekang, dikurung di kandang, tidak boleh keluar. dikasih makan biar hidup. Iya dong, kasih makan dong biar Ini hidup, enggak kasih air dong. ya. Iya, paling enggak kan gitu. Ini disuruh diam aja. Ya, diam aja di rumah, kerja dari rumah. Oke, tapi kan kerja dari rumah butuh pulsa Iya. untuk Ya, kalau misalnya kita kayak misalnya aparatur negara yang ASN atau PNS, kita bisa Iya, iya. bilang kan gajinya Sudah dijamin dijamin, per iya. bulan, tunjangannya yang lain. Iya. Kalau masyarakat kecil yang di kota itu biasa berdagang keliling kaki lima itu nggak jualan, mereka nggak makan, belum anak istrinya di rumah kan menanti. Betul. Ya itu. Kalau anak-anaknya masih seumuran SD, bagaimana kalau yang kuliah ini? Yang kuliah. Ini yang kuliah ini. Iya. Makanya kita angkat ini malam ini perspektifnya mahasiswa. Mungkin Pak Nadim harus gratiskan kuliah di masa pandemi ini. Seharusnya gitu ya. Ya, harusnya gitu. Dan bukan untuk negeri, swasta juga. Iya. Gimana ini? Oke. Ya. Nah, jadi luar biasa pengalaman Bang Adit ini luar biasa tadi terkait dengan PPKM yang sudah diberlakukan di Kota Mataram sampai-sampai curi waktu untuk boleh pulang karena belum divaksin. Karena belum Vaksin besok. Insya Tanggal Allah. 22 kita di desa vaksinnya. Harus vaksin. Iya, mumpung gratis. Vaksin Sinovac. Sinovac. Oh, yang daya sembuhnya 55%. Ya, terserah lah. Terserah. Ya, Yang penting intinya kan divaksin. ya divaksin. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, orang takut vaksin karena virus apa takut vaksin karena nggak bisa urus? Nah, ini masalah. Nambah lagi Ya. satu. Bukan 2 lagi. Seharusnya 3. Ya. Takut vaksin itu Hmm. ditambah lagi 1. Gara-gara jarum suntik. Jangan. Banyak yang begitu. Ya. Yang takut jarum suntik. Ya, jadi luar biasa. Sharing yang yang kita terima dari Bang Adit tadi terkait pengalaman-pengalaman dia sebagai mahasiswa aktif. Jadi sisi negatifnya ada, sisi positifnya ada. Yang jelas intinya harus ada solusi karena Harus ada setiap solusi. kebijakan pasti ada pro kontra dan pasti ada masalah yang Pasti. ditimbulkan. Nah, masalah ini yang Iya. kalau di matematika itu disederhanakan. Sederhanakan. Bila perlu Iya. dihilangkan. Hilangkan, harus dihilangkan. Iya, kita pakai inilah jargonnya Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan mengatasi masalah tambah masalah. Tambah masalah. Jadi mungkin itu saja untuk malam ini Ya, Bang Adit ya. Nanti kita lanjutkan ke episode berikutnya. Semoga kita bisa jumpa lagi. Amin, amin, amin. Mumpung Bang Adit libur, mungkin nanti Bang Adit yang di sini, saya di sana, Siap. atau saya di sana, narasumber lain di sana seperti Ya, itu. siap, Kita siap. berbagi, kita ganti-ganti posisi dikarenakan Bang Adit juga termasuk sekretaris di Karang Taruna Sekarjati Setungkap Pinsar. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk Ya. hadir di podcast kita, memberikan pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa. Kita jumpa lagi di kesempatan dan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.